Saat mata Duan Lingtian menjadi gelap dan menyala, dia menemukan bahwa dia dan sekelompok orang yang datang muncul di ruang terbuka yang luas. Melihat sekeliling, semuanya putih, terhalang oleh kabut. Aku bahkan tidak tahu apa yang ada di balik kabut. Namun, kelompok pertama dan kelompok kedua datang untuk menjelajahi jalan terlebih dahulu, dan mengatakan sesuatu, yang direkam dalam slip giok memori dan dikirimkan kepada mereka, sehingga mereka dapat menghindari banyak jalan memutar. Di belakang mereka, pusaran luar angkasa ditangguhkan di sana, yang jelas merupakan jalan keluar dari tanah kembali ke reruntuhan. Menurut kata-kata dari kelompok pertama orang yang masuk dan keluar, ketika mereka pertama kali masuk, sebuah suara memberitahu mereka bahwa ada satu pintu masuk ke tanah kembali ke reruntuhan, dan 9 pintu keluar. Setelah 9 pintu keluar, ada satu pintu masuk. Di luar, satu-satunya pintu masuk yang masuk seharusnya ini. Adapun pergi keluar, selain pembukaan ini, ada opsi setengah lainnya. Duan Lingtian berkata diam-diam. Sekarang, 31 orang, termasuk Duan Lingtian, semuanya telah masuk. Namun, begitu mereka masuk, seseorang datang untuk mengobrol dengan Duan Lingtian. Saya mendengar bahwa nama Anda adalah Duan Lingtian. Anda berasal dari klan Duan di bawah kota suci Turmalin. Apakah ilmu pedang telah mencapai tingkat ke-6? Duan Lingtian, apakah ilmu pedangmu benar-benar di tingkat ke-6? Tunjukkan pada kami. Menurut kesan saya, hanya ada orang suci yang telah berlatih ilmu pedang ke tahap ke-6. Duan Lingtian, Anda tidak sengaja membuat laporan palsu untuk membuat Hall Master Xiao secara keliru percaya bahwa Anda diundang untuk memasuki Aula Naga Emas Bibo Tianfu kami. Baik. Sekarang, orang-orang yang mendekati garis depan jelas merupakan para jenius dan pembangkit tenaga listrik Bibo Tianfu. Karena, hanya mereka yang bisa mengetahui hal-hal ini. Namun, Duan Lingtian saat ini mengabaikan mereka. Dia melihat bahwa Yao Xingchen adalah yang pertama pergi. Tidak lama setelah Yao Xingchen pergi, Yao Tianchen juga pergi dan mengikuti. Melihat ini, Duan Lingtian merasa tidak berdaya untuk sementara waktu. Aku tahu, bukan pekerjaan yang baik untuk menjanjikan Xiao Hallmaster. Baru saja masuk, di depan begitu banyak orang, Yao Tianchen tidak berani melakukannya. Sekarang, melihat Yao Xingchen pergi sendirian, dia juga menemukan kesempatan. Karena itu, Duan Lingtian tidak memperhatikan kelompok jenius dari Bibo Tianfu yang maju ke depan, dan langsung meninggalkan Yao Tianchen, diikuti oleh jarak. Melihat Duan Lingtian baru saja pergi, sekelompok jenius di Bibo Tianfu sedikit terkejut. Jelas mereka tidak menyangka bahwa Duan Lingtian tidak akan memberi mereka wajah seperti ini. Lingtian ini sangat arogan. Benar-benar mengabaikan orang. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah dewa superior yang tak terkalahkan? Sombong sekali. Lihat itu, bahkan jika orang ini memasuki Bibo Tianfu kita dan memasuki Istana Naga Emas, tidak akan lama sebelum dia harus mati. Duan Lingtian tidak mendengar kata-kata sekelompok jenius dari Bibo Tianfu di belakang. Bahkan jika Anda mendengarnya, Anda tidak akan peduli. Sekarang dia mengikuti di belakang Yao Tianchen, dan sekarang Yao Tianchen mengikuti Yao Xingchen. Namun, bagaimanapun, itu adalah dewa superior yang tak terkalahkan. Yao Tianchen segera menemukan pelacakan Duan Lingtian, berhenti, menoleh tiba-tiba, dan memandang Duan Lingtian seperti listrik, anak laki-laki. Apa yang kamu lakukan denganku? Di mata Yao Tianchen, cahaya dingin berkedip. Pria muda berbaju ungu di depannya, dia juga mendengar di luar barusan, adalah seorang jenius teratas yang telah berkultivasi ke peringkat ke-6 dalam Kendo. Untuk kejeniusan semacam ini, dia sangat cemburu di dalam hatinya. Anda harus tahu bahwa bahkan jika mereka semua adalah pembudidaya pedang di keluarga Yao, dalam sejarah panjang keluarga Yao, tidak ada yang bisa melangkah ke peringkat ke-6 Kendo, dan paling-paling mereka akan melangkah ke puncak peringkat ke-5. Kendo yang itu juga semi-sage terkuat dalam sejarah klan Yao mereka. Namun, bagaimanapun, itu tidak dapat menahan erosi tahun, dan di bawah bencana 10.000 tahun dari kekuatan tertinggi yang semakin kuat, itu akan musnah. Sekarang, dua semi-bijak dari klan Yao mereka juga telah mengembangkan Kendo ke tingkat ke-5. Tanah kembali ke reruntuhan begitu besar, mengapa kamu mengatakan aku mengikutimu? Duan Lingtian berkata dengan ringan. Jangan ikuti aku lagi. Yao Tianchen memberi Duan Lingtian tatapan peringatan, dan berkata dengan suara dingin, kalau tidak, aku akan membunuhmu. Suara itu jatuh, dan dia terus mengikuti Yao Xingchen.
Dia tidak berpikir bahwa jika dia benar-benar ingin bergerak, orang di depannya bisa menjadi lawannya, dan dia bahkan memiliki tingkat kepastian tertentu untuk membunuh lawan. Namun, dia harus menggunakan kartu hold yang tersisa untuk Yao Xingchen. Jika dia tidak memiliki kartu truf itu, dengan kekuatannya, meskipun dia bisa mengalahkan keberadaan level yang sama dengan Yao Xingchen di depannya, masih akan sulit untuk membunuh lawan. Apalagi jika ingin saling membunuh tanpa mengganggu orang lain, hampir tidak mungkin. Begitu ada terlalu banyak gerakan, jika dia tidak bisa membunuh yang lain, selama satu orang keluar dan menyebarkan berita, dia akan mati ketika dia keluar. Tidak hanya ada satu jalan keluar di tempat kembali ke reruntuhan ini. Karena itu, dia harus berpikir dengan hati-hati. Selain itu, begitu dia mulai sekarang, tidak boleh ada gerakan kecil, Yao Xingchen juga akan menyadarinya, dan bahkan menjadi waspada. Kalau begitu, akan lebih sulit baginya untuk membunuh Yao Xingchen. Bunuh aku. Duan Lingtian tersenyum ringan. Kemudian, seolah-olah Anda tidak mendengar kata-kata pihak lain, terus ikuti pihak lain. Yao Tianchen juga dengan cepat menemukan tindak lanjut Duan Lingtian lagi, wajahnya menjadi pucat, dia berhenti lagi, dan menatap Duan Lingtian dengan dingin. Wah, apa yang kamu coba lakukan? Apakah Anda menantang batas toleransi saya? Di mata Yao Tianchen, niat membunuh sangat menakjubkan, kekuatan suci di tubuhnya terombang-ambing, cahaya keemasan samar berangsur-angsur mengeras, dan aura 5 pendekar pedang tajam menyebar. Aku dengar kamu adalah dewa atas yang tak terkalahkan. Duan Lingtian masih memiliki senyum tipis di wajahnya, dan bertanya terus terang. Betul sekali, Yao Tianchen berkata dengan bangga, jadi, saya menyarankan Anda untuk berhenti mengikuti saya. Jika tidak, saya akan membunuh Anda. Meskipun sulit, itu bukan tidak mungkin. Kamu adalah seorang jenius yang tak tertandingi di kota suci Turmalin, tetapi di mata Yao Tianchen-ku, itulah adanya. Yao Tianchen memang memiliki modal yang membanggakan. Dia adalah yang pertama di antara generasi muda keluarga Yao yang memahami hukum sampai ke alam kesempurnaan yang luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan ditunjuk sebagai patriark berikutnya dari keluarga Yao. Sudah cukup untuk menjadi dewa atas yang tak terkalahkan. Duan Lingtian mengangguk, dan kemudian kekuatan suci mulai menyapu tubuhnya. Dia menatap Yao Tianchen lagi, dengan niat bertarung yang lebih sedikit. Bagaimana kalau bertarung denganku? Aku sudah menahan diri selama berbulan-bulan. Sejak Kendo menyentuh ambang urutan ke-7, Duan Lingtian tidak pernah bergerak. Karena tidak ada kesempatan untuk bergerak. Pada saat itu, semua orang yang hadir adalah sekelompok negara adidaya, dan mereka benar-benar ingin melawannya, tetapi mereka juga melecehkannya sepenuhnya. Sekarang, sulit untuk memiliki lawan. Selain itu, dia masih dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan yang pandai kendo. Dia juga tertarik untuk mencoba. Yao Tianchen berpikir bahwa setelah pihak lain memastikan bahwa dia adalah dewa superior yang tak terkalahkan, dia pasti akan mundur. Siapa yang mengira bahwa setelah mengetahui bahwa dia adalah dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan, pihak lain akan mengambil inisiatif untuk memulai undangan untuk belajar satu sama lain. Diskusi. Meskipun dia tidak mengharapkannya di dalam hatinya, di permukaan, Yao Tianchen tidak menunjukkannya. Sebaliknya, dia tersenyum dingin. Apa yang Yao Tianchen kembangkan adalah metode pembunuhan. Mari kita belajar satu sama lain. Saya tidak mengerti, dan aku tidak akan. Jika kamu benar-benar ingin melawanku, kamu akan mati. Kamu, pikirkanlah. Menurut pendapatnya, dia mengatakan bahwa demi ini, orang di depannya harus selalu mundur, kan? Bagaimanapun, dia adalah dewa atas yang tak terkalahkan. Apa dewa atas yang tak terkalahkan? Di bawah yang terkuat, keberadaan yang tak terkalahkan. Namun, apa yang dikatakan pemuda berpakaian ungu selanjutnya membuatnya semakin tak terduga. Kematian untuk hidup, tidak apa-apa juga, asalkan kamu bahagia. Duan Lingtian tersenyum sedikit, dan senyum itu tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi ketika itu jatuh ke mata Yao Tianchen, itu tampak luar biasa penuh kebencian. Nak, apakah kamu yakin ingin melawanku? Berpikir bahwa Yao Xingchen mungkin jauh dari depan sekarang, dan bahkan mungkin akan meninggalkan jarak yang dapat dia lacak, dia sangat cemas untuk sementara waktu sehingga dia tidak punya niat untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dewa atas yang tak terkalahkan, apakah ada begitu banyak omong kosong? Duan Lingtian mengerutkan kening, sedikit tidak sabar.
Yao Tianchen mendengus dingin, "Nak, jika kamu ingin memutuskan antara hidup dan mati denganku, setelah kamu pergi, kamu dan aku akan memutuskan antara hidup dan mati. Aku ingin menunjukkan kekuatan Super Bibo Tianfu dan penguasa Golden Istana Naga. Orang yang dia sukai rentan di depanku, Yao Tianchen. Untuk saat ini, aku masih ada urusan, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu." Kata-kata itu jatuh, dan tubuh Yao Tianchen bersinar dengan cahaya keemasan, seperti meteor emas, tersapu ke kejauhan. Namun, dia hanya terbang jauh, tetapi berhenti dalam sekejap. Hanya karena, Duan Lingtian muncul di jalannya, dan memeluk pedang Kikiao Linglong, menatapnya sambil tersenyum, "Jika kamu tidak melawanku, jangan pernah berpikir untuk menemukan apa yang kamu inginkan di tanah yang hancur ini." Benda, mengapa Yao Tianchen tidak ingin bertarung? Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Saya hanya ingin memburu Yao Xingchen. Untuk membantu Yao Xingchen, dia setuju dengan Xiao Tianqi, penguasa Istana Naga Emas. Sekarang, dia benar-benar ingin berdiskusi dengan Yao Tianchen. Cukup yang terbaik dari kedua dunia. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Yao Tianchen bisa melarikan diri? Adapun Yao Tianchen, yang dihentikan oleh Duan Lingtian berulang kali dan 2 kali, wajahnya sangat jelek untuk sementara waktu, dan dia benar-benar marah. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa jika dia tidak melawan orang di depan dia, akan sulit untuk menyingkirkannya. Jika Anda bertarung, bunuh lawan, Anda tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Namun, mengalahkan lawan adalah 100% pasti. Hatinya sangat dingin, "Hari ini, saya akan menyerahkan kartu truf kepada Yao Xinghe. Untuk saat ini, saya hanya ingin mengalahkan pria berpandangan pendek ini dan membiarkannya mundur. Setelah aku keluar, aku akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya." Yao Tianchen sudah memiliki niat membunuh terhadap Duan Lingtian di dalam hatinya. Dengan mendengus dingin, Yao Tianchen menatap Duan Lingtian dengan acuh tak acuh. "Wah, karena kamu ingin melawanku, aku akan melakukannya untukmu. Senang bagimu untuk mengetahuinya. Bahkan jika kekuatanmu sangat dekat dengan Dewa Atas yang tak terkalahkan, tetapi di depanku, Dewa Atas yang tak terkalahkan, kamu seperti cahaya butiran beras, rentan terhadap satu pukulan. Bintang tidak pernah bisa bersaing dengan matahari dan bulan." Suara Yao Tianchen jatuh, tubuhnya mengamuk dengan cahaya keemasan, dan ada pedang ekstra di tangannya. Seluruh tubuhnya gelap, dan memancarkan aura yang tak tertandingi. Itu jelas artefak tertingginya. Di depan Duan Lingtian, yang memegang artefak tertinggi, dia tidak berani peduli. Mendengar kata-kata Yao Tianchen, Duan Lingtian tersenyum, "Xingchen, tentu saja, itu tidak akan pernah bisa bersaing dengan matahari dan bulan, hanya kamu. Apakah kamu layak menyebut dirimu, matahari dan bulan?" Ketika suara itu jatuh, mulut Duan Lingtian juga mencibir. Dan Yao Tianchen marah oleh Duan Lingtian secara tidak mengejutkan, dan bahkan memiliki keinginan untuk mengeluarkan kartu truf Yao Xingchen dan membunuh orang di depannya. Orang ini, berbicara terlalu keras, kan? Berani mengejeknya. "Wah, kamu mencari kematian." Dengan teriakan keras, Yao Tianchen mulai bergerak, pedang ilahi tertinggi di tangannya menyapu, dan cahaya pedang emas yang menyilaukan melesat lurus ke langit, dan kemudian meraung ke arah Duan Lingtian seolah-olah dengan momentum yang menghancurkan dunia. Bersenandung, tanda seru, pedang itu jatuh, kekosongan bergetar, dan ruang bergoyang, seolah-olah itu bisa retak kapan saja. Jelas, itu hampir mencapai batas kekuatan yang bisa dimiliki oleh tanah kembali ke reruntuhan ini. Ini juga alasan mengapa tempat kembali ke reruntuhan ini melarang masuknya makhluk yang paling kuat, paling-paling hanya dapat menampung para dewa atas yang tak terkalahkan. Aturan emas kesempurnaan besar benar-benar kuat. Di hadapan pedang bersiul Yao Tianchen, Duan Lingtian berseru dengan takjub, tetapi ekspresinya tidak berubah, dan kemudian dia mengayunkan pedang dengan tergesa-gesa, "Hanya saja, ilmu pedangmu terlalu sampah." Sampah. Singkatnya, Yao Tianchen hampir muntah darah. "Kendo tingkat keempat, Anda menyebutnya sampah. Anda harus tahu bahwa bahkan di klan Yao di belakangnya dengan semua pendekar pedang, dia dan adiknya Yao Xingchen adalah satu-satunya di generasinya yang telah mengembangkan ilmu pedang ke tingkat keempat. Orang-orang lainnya, seperti beberapa orang, telah melangkah ke Kendo tingkat ketiga. Namun, dia juga tahu bahwa jika lawan benar-benar memahami Kendo tingkat 6, maka dia memang memenuhi syarat untuk menilai kendonya dengan cara ini. Kalau begitu perhatikan baik-baik,
bagaimana pendekar pedang sampahku mengalahkanmu? Yao Tianchen berteriak dengan marah, dan cahaya keemasan pada pedang di tangannya menjadi semakin menyilaukan, seolah-olah berubah menjadi matahari yang terik, menerangi seluruh tempat kembali ke reruntuhan, menyilaukan. Bahkan Yao Xingchen, yang berada di tempat yang jauh, dan yang lainnya, juga menemukannya. Yao Xingchen mengerutkan kening, ini Yao Tianchen. Dia menembak, apakah Anda bertemu dengan seorang mahasiswa pascasarjana? Sambil menggelengkan kepalanya, dia tidak punya rencana untuk ikut bersenang-senang. Dia datang kali ini dengan sebuah misi, dan dia juga memiliki ambisinya sendiri. Dia berharap bisa menemukan cara untuk melangkah ke peringkat kelima Kendo di tempat pengembalian yang jelas-jelas ditinggalkan oleh para ahli Kendo yang kuat. Begitu Kendonya melangkah ke langkah kelima, pencapaiannya dalam hukum kehancuran juga bisa melangkah lebih jauh. Beberapa tahun yang lalu, hukum kehancurannya terikat pada Kendo. Sekarang, selama Kendo melangkah lebih jauh dan melangkah ke langkah kelima, dia pasti akan membiarkan hukum kehancuran melangkah ke alam kesempurnaan yang besar, dan sejak itu dia telah menjadi Dewi Atas yang tak terkalahkan. Namun, meskipun Yao Xingchen tidak ikut bersenang-senang, namun, sekelompok orang dari Bibo Tianfu, serta orang-orang berbakat dan kuat yang diundang oleh Bibo Tianfu, belum pergi jauh, tetapi saat ini, mereka semua bergabung untuk menonton kesenangan. Ini Duan Lingtian, dia bertarung dengan Yao Tianchen. Yao Tianchen adalah dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan, dia berani memprovokasi dia. Apakah dia mencari kematian? Orang-orang ini sudah tertarik sebelum cahaya pedang Yao Tianchen jatuh. Tidak ada yang mengira bahwa Duan Lingtian bisa menjadi lawan Yao Tianchen. Meskipun, kekuatan Duan Lingtian sangat kuat, dan bahkan cukup untuk dibandingkan dengan murid terkuat Tianjiao di bawah Dewa Superior Bibo Tianfu yang tak terkalahkan. Namun, itu hanya di bawah Yang Mulia Dewa Superior yang tak terkalahkan. Yao Tianchen ini adalah pewaris patriark klan Yao di Jianshan, peringkat keempat Kendo, dan dia juga telah memahami hukum sistem emas ke alam kesempurnaan besar. Dia benar-benar penjahat, Yang Mulia Dewa Atas yang tak terkalahkan, yang dikenal sebagai yang terkuat di bawah Seon. Meskipun Lingtian ini adalah jenis pembangkit tenaga listrik yang paling dekat dengan Yang Mulia Dewa Atas yang tak terkalahkan, itu hanya yang terdekat, dan Yang Mulia Dewa Atas tak terkalahkan yang sebenarnya, masih ada perbedaan besar. Hampir tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan oleh paragraf Lingtian ini, untuk memprovokasi Yao Tianchen. Mungkin, mereka berdua memiliki kebencian, Yao Tianchen ingin berurusan dengannya. Jika itu masalahnya, aku hanya bisa menyalahkannya karena tidak beruntung. Di bawah pengawasan semua orang, Yao Tianchen menebas dari langit dengan pedang, seperti pedang raksasa yang berdiri di langit, jatuh melintasi angkasa dari langit dan menyapu ke arah Duan Lingtian. Di sisi lain, Duan Lingtian tidak hanya tidak bermaksud menghindari, tetapi bahkan mengambil langkah maju. Bertarung melawanku, aku menyarankanmu lebih baik tidak menggunakan kendo sampahmu. Kata-kata itu jatuh, dan kekuatan hukum ruang angkasa di tubuh Duan Lingtian bergolak, bergabung dengan kekuatan suci, dan menyuntikkannya ke dalam pedang Linglong 7 bukaan. Dan kemudian, ilmu pedang yang menyentuh ambang urutan ke-7 juga terungkap. Dalam sekejap, udara di sekitarnya bergetar, dan setelah itu, tampaknya diringkas menjadi serangkaian cahaya dan bayangan tembus pandang, berubah menjadi bentuk pedang, dan perlahan menyebar dan menyapu. Memanggil, pedang bersiul terdengar, tapi Duan Lingtian yang mengeluarkan pedangnya. Begitu pedang itu keluar, ribuan cahaya tembus cahaya dan bayangan pedang kental di udara juga tersapu, seolah-olah dengan aura yang bisa menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Dalam tampilan penuh, lightsaber emas raksasa Yao Tianchen yang meraung ke bawah, diikuti oleh cahaya pedang 7 warna Duan Lingtian, yang tampaknya lemah, berhenti di kehampaan. Kemudian, pedang raksasa emas itu diselimuti bayangan pedang tembus pandang yang meraung bersama dengan lampu pedang berwarna-warni, seolah-olah dikelilingi oleh belalang yang lewat. Akhirnya, adegan yang mengejutkan penonton dan bahkan Yao Tianchen, pihak yang terlibat, muncul. Saya melihat bahwa pedang raksasa emas, setelah berhenti sejenak, benar-benar retak terbuka inci demi inci di bawah bayangan pedang tembus pandang seperti belalang, dan kemudian menghilang ke dalam kehampaan. Memanggil, cahaya pedang berwarna-warni terus bergerak maju, membunuh Yao Tianchen. Yao Tianchen kembali ke akal sehatnya, dengan cepat mengambil posisi bertahan,
dan semua kekuatan suci tersapu, dan hukum emas kesempurnaan agung diintegrasikan ke dalamnya. Sebuah pedang dan perisai besar muncul di depannya. Sudah kubilang, di depanku, jangan mainkan kendo sampahmu. Duan Lingtian berbicara lagi dengan nada acuh tak acuh. Pada saat yang sama, lightsaber warna-warni menyentuh pedang dan perisai, dan itu langsung hancur. Jika kamu tidak menggunakan kendo, pertahananmu, aku mungkin tidak bisa menghancurkannya dalam waktu sesingkat itu. Saat suara Duan Lingtian jatuh, cahaya pedang berwarna-warni terus membunuh Yao Tianchen. Dan Yao Tianchen, pada saat ini, akhirnya merasakannya. Urutan ketujuh. Kamu benar-benar memahami ilmu pedang tingkat ketujuh. Yao Tianchen tiba-tiba berteriak, dan suaranya penuh keheranan dan tak terbayangkan. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan pertahanannya lagi. Kali ini dia menurut, jangan berani pakai kendo lagi. Hanya mengandalkan kekuatan suci dan aturan emas dari alam kesempurnaan besar, cahaya pedang warna-warni Duan Lingtian dihentikan, dan setelah beberapa saat, cahaya pedang warna-warni juga padam. Pada saat yang sama, wajah Yao Tianchen pucat. Dalam proses pertahanan, konsumsinya tidak sedikit. Namun, meskipun dia sedikit terluka sampai batas tertentu, Yao Tianchen saat ini jelas tidak punya waktu untuk mempertimbangkan hal ini. Dia menatap Duan Lingtian lagi dengan ekspresi ketakutan di matanya. Kendo tingkat 7. Persetan, benar-benar palsu, betulkah? Para penonton dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Yao Tianchen, dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan, benar-benar ditekan dan dipukuli oleh Duan Lingtian. Sekarang, ketika mereka mendengar kata-kata Yao Tianchen, mereka semua tercengang. Ilmu pedang tingkat 7. Apakah ada orang di dunia ini yang bisa memahaminya? Sejauh yang saya tahu, di semua dunia, dan bahkan di luar dunia, keberadaan terkuat di kendo hanya memahami kendo tingkat 6, dan mereka semua adalah eksistensi yang kuat di antara orang-orang kudus. Jika kamu memahami ilmu pedang tingkat ketujuh, jika kamu memahami makna mendalam dari hukum ke alam kesempurnaan yang luar biasa. Setelah kamu menjadi yang terkuat, maka kamu akan menjadi eksistensi teratas di antara orang-orang kudus, kan? Diperkirakan mereka telah melampaui orang-orang kudus dan melangkah ke alam lain. Seon tingkat ketujuh, terkenal. Bahkan orang suci hanya peringkat ke-6 dari yang terkuat. Dan pembangkit tenaga listrik di atas peringkat ketujuh, menurut rumor, dunia, dan bahkan dunia kontemporer di luar dunia, tidak ada. Tempat di mana mereka sekarang dikatakan telah ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik di atas peringkat ketujuh yang muncul di zaman kuno. Kendo tingkat 7. Mendengar kata-kata Yao Tianchen, dan melihat mata Yao Tianchen lagi, Duan Lingtian tersenyum ringan. Jika saya mengerti kendo tingkat ketujuh, hanya pedangnya sekarang, bahkan jika Anda tidak menggunakan kendo nanti, Anda tidak dapat menghentikannya. Ketika dia menyentuh ambang kendo tingkat ketujuh, Duan Lingtian menemukan, kendonya sudah dapat mempengaruhi udara di sekitarnya dan semua kekuatan di sekitarnya, menjadikannya bagian dari kendo yang bisa dia kendarai. Kendo Yao Tianchen yang hanya menduduki peringkat keempat, berhasil dilumpuhkan oleh kendo dan kontra-terorismenya dalam proses tembakannya tadi, yang menjadi bantuan pihaknya. Justru karena inilah serangan Yao Tianchen begitu mudah dipatahkan olehnya. Jika Yao Tianchen tidak menggunakan ilmu pedang sejak awal, dan jika dia bertarung melawannya hanya dengan kekuatan suci dan hukum emas, dia paling banyak akan diikat dengan Yao Tianchen, dan akan sulit untuk melukai Yao Tianchen. Sayangnya, Yao Tianchen tidak melakukan itu. Mustahil. Mendengar penyangkalan Duan Lingtian, Yao Tianchen tidak percaya, keluarga Yaoku telah mengembangkan pedang selama beberapa generasi, meskipun tidak ada seorang pun dalam sejarah yang mengembangkan kendo tingkat ketujuh, keluarga, masih ada beberapa kebenarannya. Catatan kendo tingkat ketujuh. Begitu kendo melangkah ke langkah ketujuh, semua benda dalam jarak tertentu di sekitarnya dapat diubah menjadi pedang. Ilmu pedang di bawah peringkat ketujuh yang dilakukan oleh lawan dapat direbut dan digunakan untuk digunakan sendiri. Jelas, Yao Tianchen menyimpulkan bahwa Duan Lingtian telah menguasai kendo peringkat ketujuh. Kamu telah memahami ilmu pedang tingkat ketujuh. Bahkan jika hukum ruang angkasa yang telah kamu pahami hanyalah hukum ruang angkasa dari alam kesempurnaan kecil, kamu sudah menjadi yang mulia dewa atas yang tak terkalahkan, dan kamu adalah yang terkuat di antara dewa atas yang tak terkalahkan. Tua, aku juga bukan lawanmu. Meskipun Yao Tianchen tidak mau menerimanya, dia harus menerimanya. Orang di depannya, memahami kendo tingkat ketujuh,
membuatnya merasa lemah untuk sementara waktu, dan pada saat yang sama, jauh di lubuk hatinya, pihak lain yang menyetujui penilaian kendo yang dia kuasai, kendo sampah. Dibandingkan dengan kendo pihak lain, kendo yang dia pahami memang kendo sampah. Melihat Yao Tianchen telah kehilangan semangat juangnya, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Saya awalnya berencana untuk memberitahu pihak lain bahwa saya baru saja menyentuh ambang peringkat ke-7 kendo, dan belum melangkah ke peringkat ke-7 kendo. Sekarang, saya khawatir pihak lain mungkin tidak mempercayainya. Mungkin dia mengira Duan Lingtian sedang mencari karung pasir. Panggilan, Duan Lingtian berkedip dan menyapu ke arah yang ditinggalkan Yao Xingchen barusan. Melihat ini, wajah Yao Tianchen tiba-tiba tenggelam. Dia awalnya berencana untuk melacak Yao Xingchen, tetapi dia hanya bisa mengabaikan gagasan itu. Dia hampir bisa memprediksi, jika Duan Lingtian bertemu dengannya melawan Yao Xingchen, ada kemungkinan besar bahwa pihak lain akan membantu Yao Xingchen, karena sekarang Duan Lingtian juga adalah murid Aula Naga Emas Bibo Tianfu, dan Yao Xingchen adalah miliknya. Jika ada Lingtian ini, bahkan jika saya menggunakan kartu Hall, akan sulit untuk membunuh Yao Xingchen itu. Lupakan saja, anggap dia beruntung. Setelah 1 tahun di tanah kembali ke reruntuhan, aku masih tidak percaya bahwa dia beruntung setiap saat dan muncul di dekat Duan Lingtian. Memikirkan hal ini, Yao Tianchen merasa lega lagi. Kemudian, pergi ke arah lain. Dan kelompok jenius berbakat dari Bibo Tianfu yang hadir saat ini sebagian besar saling memandang dengan cemas, dan kedalaman mata mereka penuh ketakutan. Setelah mengetahui bahwa Duan Lingtian telah menguasai ilmu pedang tingkat ke-7, tidak seorang pun di antara mereka akan mengucapkan kata-kata buruk tentang Duan Lingtian. Duan Lingtian telah menguasai ilmu pedang tingkat ke-7, yang juga berarti bahwa Duan Lingtian telah melangkah ke ranah dewa atas yang tak terkalahkan, dan dia masih yang terkuat di antara para dewa atas yang tak terkalahkan. Bahkan Yao Tianchen, dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan, bukanlah lawannya. Tentu, mereka juga mengetahuinya. Bukan lawan. Keduanya adalah dewa superior yang tak terkalahkan, ingin membunuh dewa superior lainnya, bahkan jika kekuatannya lebih baik dari pihak lain. Sulit untuk dicapai. Kecuali jika Anda membuat beberapa persiapan dan membuat lawan sulit untuk dijaga, maka ada peluang untuk membunuh lawan. Itu hanya jejak. Duan Lingtian bergerak maju sepanjang jalan, dan menemukan bahwa Yao Xingchen telah lama menghilang, dan dia juga menyadari untuk sementara waktu bahwa dia terlalu ceroboh. Yao Xingchen tidak berhenti untuk menyaksikan keaktifan antara dia dan Yao Tianchen. Setelah berjalan ke depan untuk sementara waktu, setelah memastikan bahwa Yao Xingchen tidak dapat ditemukan, dia berhenti mencari dirinya sendiri dan mulai mengamati sekeliling, dan kesadarannya tersapu. Secara resmi mulai memata-matai tempat ini untuk kembali ke reruntuhan. Tempat kembali ke reruntuhan dikatakan sebagai artefak kuno sebelum blokade sejarah, yang ditinggalkan oleh kekuatan tertinggi di atas peringkat ke-7. Sejak sejarah diblokir, dunia ini tidak pernah lahir dengan kekuatan super di atas urutan ke-7. Jika Anda ingin melangkah ke peringkat ke-7 Seon, selain hukum tertentu, Anda perlu memahami alam kesempurnaan besar, dan salah satu dari 4 cara langit dan bumi juga harus memahami peringkat ke-7. Ini adalah ambang dari Seon Orde ke-7. Dalam beberapa tahun terakhir, bukan karena tidak ada yang melangkah ke urutan ke-7 dari 4 dunia. Namun, orang-orang ini telah binasa tanpa menjadi negara adidaya, atau hukum belum melangkah ke alam kesempurnaan besar. Sepertinya, urutan ke-7 dari 4 dunia langit dan bumi bertentangan dengan hukum alam kesempurnaan besar, dan sulit untuk berjalan beriringan. Bahkan jika itu aku sekarang. Sejak terakhir kali Kendo melangkah ke langkah ke-7, Duan Lingtian menemukan bahwa jalan ke depan dalam Kendo telah menjadi sangat luas dan tidak tahu apa-apa, dan sampai sekarang, belum ada kemajuan. Jika Anda ingin melangkah, rasanya lebih sulit daripada pergi ke langit. Di masa lalu, pedang waktu senior itu, dikatakan bahwa dia menyadari ilmu pedang ke peringkat ke-6, dan menyentuh ambang peringkat ke-7. Selain itu, hukum tampaknya mendekati kesempurnaan agung. Selanjutnya, dia mengolah kendo waktu, dan keduanya berjalan beriringan. Begitu kendo memasuki tingkat ke-7, hukum juga akan melangkah ke kesempurnaan besar bersama dengan probabilitas tinggi. Tapi dia meninggal. Beberapa orang mengatakan bahwa seorang bijak menembaknya dan tidak ingin dia melangkah lebih jauh. Karena begitu dia melangkah lebih jauh, dia dapat langsung melangkah ke peringkat ke-7 Seon,
melampaui semua orang bijak pada waktu itu, yang mana orang bijak berada. Tidak mau melakukan, melihat. Beberapa orang mengatakan bahwa pada saat terobosannya, dia menghadapi perampokan surgawi eksklusif dari peringkat ketujuh Seon, dan karena dia tidak berhasil mengatasi bencana, dia binasa. Beberapa orang mengatakan bahwa dalam proses menerobos, dia diserang oleh hukum dan ilmu pedang, dan dia mati dan menghilang. Peringkat ketujuh dari yang terkuat seperti sihir yang aneh. Setelah partisi historis, tidak pernah ada keberadaan Seon tingkat ketujuh. Satu-satunya jejak yang tersisa di dunia pembangkit tenaga listrik tingkat ketujuh ini adalah tanah kembali ke reruntuhan yang telah ditemukan secara bertahap. Namun, setelah bertahun-tahun, tempat kembali ke reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya telah digali, bahkan ketika banyak orang, termasuk yang terkuat, telah pergi untuk menjelajah, mereka masih belum menemukan mengapa tingkat ketujuh yang kuat tidak dapat dilahirkan sebelumnya. Dan setelah partisi sejarah petunjuk dari yang kuat, setelah beberapa saat, Duan Lingtian kembali ke akal sehatnya, dan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, aku baru sekarang melihat ambang melangkah ke yang mulia dewa atas yang tak terkalahkan. Masih terlalu dini untuk memikirkan hal ini. Yang bisa saya lakukan sekarang adalah terus meningkatkan diri. Hukum ruang angkasa, sejak terakhir kali Kong Lao berusaha keras untuk menunjukkan, telah sedikit ditingkatkan, dan tidak lagi sulit untuk maju. Entah itu Kong Lao atau Hall Master Xiao itu, saran yang mereka berikan kepadaku adalah untuk meningkatkan ilmu pedangku sendiri, dan biarkan pendekar ruang setengah dimensiku berevolusi menjadi pendekar pedang ruang angkasa nyata. Kendo luar angkasa yang sebenarnya benar-benar terikat dengan kendo. Misalnya, kendo saya saat ini, jika dapat diintegrasikan dengan sempurna ke dalam hukum ruang angkasa yang saya kuasai, ranah kendo saat ini akan cukup untuk membantu langkah hukum ruang angkasa saya. Ke dalam kesempurnaan besar, wilayah. Terus terang, itu adalah untuk sepenuhnya mengubah ilmu pedang menjadi miliknya sendiri, tanpa kotoran lain. Tapi hanya Duan Lingtian yang tahu. Tidak sesederhana itu untuk membuat kendonya sepenuhnya miliknya. Kendonya bercampur dengan terlalu banyak persepsi kendo dari tuannya, dan dia sudah terbiasa, dan dia telah terpengaruh secara halus. Dia ingin mengintegrasikan hukum ruang ke dalamnya dan membuang persepsi kendo tuannya. Betapa mudahnya mengatakannya, di sini, adalah tempat kembali ke reruntuhan yang ditinggalkan oleh peringkat 7 ke atas yang kuat yang pandai kendo. Kendonya harus di atas peringkat ke-7. Mungkin, aku bisa menemukan sesuatu di sini yang berguna bagiku sekarang. Duan Lingtian berkata diam-diam. Bukan hanya dia, bahkan untuk para jenius lain dari Bibo Tianfu, termasuk yang dari Bibo Tianfu, setelah memasuki tanah kembali ke reruntuhan, yang paling penting adalah memperbaiki dirinya sendiri dan membantunya. Adapun apa yang diinginkan Bibo Tianfu, mereka meletakkannya di belakang, dan para pejabat tinggi Bibo Tianfu secara alami tidak menyadari hal ini. Tapi mereka juga tidak bisa melakukannya. Siapa yang membiarkan tempat kembali ke reruntuhan ini, hanya membiarkan yang paling kuat, memahami ilmu pedang dengan keberadaan urutan ke-7 ke atas. Mereka tidak punya pilihan, mereka juga tidak bisa terlalu mencampuri keinginan orang-orang yang masuk. Karena tempat kembali ke reruntuhan ini, dua kelompok orang telah datang di depan. Oleh karena itu, beberapa barang berharga yang dapat ditemukan di bagian depan telah dikosongkan. Sekarang, Duan Lingtian hanya bisa menjelajah dan masuk lebih dalam. Namun, mereka yang memasuki dua kelompok pertama juga memberi mereka kepala yang baik dan berbagi banyak pengalaman yang berguna, memungkinkan Duan Lingtian untuk menghindari beberapa tempat berbahaya. Pergi lebih dalam. Dalam prosesnya, dia juga mendapatkan beberapa hal, termasuk hal yang sama yang diinginkan Bibo Tianfu. Setelah berjalan ke depan untuk sementara waktu, Duan Lingtian menemukan bahwa ada banyak orang berkumpul di depannya, dan kemudian melihat ke depan. Saya melihat kejutan tiba-tiba di kehampaan di depan. Setelah semakin dekat, dia juga mendengar suara orang-orang yang datang bersamanya di depannya. Bagaimana situasinya? Sungguh niat membunuh yang kuat. Rasanya, seolah-olah ada sesuatu yang lahir. Sepertinya ada aura kendo di dalamnya. Sebagian besar orang di sekitar adalah wajah mentah, dan hanya ada satu orang. Duan Lingtian memiliki beberapa kesan, dan dia juga bantuan asing dari Bibo Tianfu. Selain Yao Tianchen, dewa superior tak terkalahkan lainnya. Sebelum dia masuk, Yang Mulia Dewa Superior yang tak terkalahkan, Xiao Tianqi, penguasa Istana Naga Emas,
juga telah mengatakan kepadanya bahwa dia adalah dewa superior yang tak terkalahkan yang mulia yang telah memahami ilmu pedang hingga peringkat keempat dan menguasai teknik berbasis bumi, hukum kesempurnaan agung. Kendonya lebih defensif. Dikatakan bahwa sejak dia menjadi dewa superior yang tak terkalahkan, tidak ada seorang pun di bawah yang terkuat yang bisa membuatnya terluka. Tentu saja, pertahanannya kuat, dan serangannya lemah di antara para dewa atas yang tak terkalahkan. Tapi, meski begitu, serangannya tidak sebanding dengan dewa mulia yang tidak terkalahkan. Dia, sepertinya dipanggil, Zheng Bin. Tepat ketika Duan Lingtian hendak maju untuk menonton kesenangan. Tiba-tiba, dunia sekitarnya bergetar. Kemudian, aura kendo yang kuat datang dari trotoar. Duan Lingtian melihat bahwa di atas area di mana para penonton di depan, dan di atas langit, sebuah lubang tiba-tiba terbuka. Setelah lubang itu muncul, cahaya abu-abu terjerat, dan ada juga kilat hitam setebal lengan orang dewasa. Itu tampak kuat, aura berbahaya tiba-tiba menyebar. Sepertinya, ada yang tidak baik. Duan Lingtian memiliki niat untuk mundur. Dan dewa tertinggi yang tak terkalahkan yang mulia Zheng Bin di depannya juga mundur hampir ketika Duan Lingtian mundur. Namun, pada saat ini, ledakan, tanah bergetar untuk sementara waktu, seolah-olah langit runtuh dan bumi retak. Di atas kubah langit dalam kekosongan di depannya, tiba-tiba cahaya pedang besar menembus langit dan jatuh. Pada saat cahaya pedang muncul, aura kehancuran yang kuat menyebar ke sekeliling. Tidak baik, Duan Lingtian hendak berbalik dan melarikan diri. Tetapi pada saat ini, dia menemukan bahwa sepertinya ada kekuatan tak terlihat yang tak tertahankan yang mengikatnya di tempat, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Hanya kesadaran yang tersisa, mata juga masih bisa melihat sesuatu. Di kejauhan di depan, dewa tertinggi yang tak terkalahkan yang mulia Zheng Bin jelas berada dalam situasi yang sama dengan Duan Lingtian saat ini. Ledakan, ada suara keras lainnya, dan setelah cahaya pedang besar yang jatuh dari langit di depan terungkap sepenuhnya, kekuatan yang tak tertandingi berubah menjadi sinar cahaya dan menyapu ke segala arah. Kelompok orang terdekat, dalam sekejap, di mata Duan Lingtian, saat mereka diselimuti oleh cahaya, mereka berubah menjadi abu. Dan kemudian, Zheng Bin itu, juga berubah menjadi abu setelah beberapa saat bersinar. Tidak, Duan Lingtian melihat bahwa cahaya seperti cahaya kehancuran semakin dekat, dan tubuh yang masih tidak bisa dia kendalikan, hatinya terbelah, dan hatinya putus asa. Cahaya itu semakin dekat. Segera, Duan Lingtian tenggelam di dalamnya. Tidak butuh waktu lama, Xiao Tianqi, penguasa istana naga emas di luar tanah reruntuhan yang kembali, tiba-tiba mengubah wajahnya. Dan tiga kekuatan tertinggi Bibo Tianfu di sekitarnya tampaknya telah memperhatikan sesuatu saat ini, dan wajah mereka sangat berubah. Baru saja, setengah dari jenius kendo yang memasuki Bibo Tianfu kita meninggal. Salah satu yang terkuat, dengan ekspresi heran di wajahnya. Dia, baru saja menerima pesan dari Bibo Tianfu, mengatakan bahwa setengah dari murid Bibo Tianfu yang memasuki tanah kembali kali ini memiliki manik-manik jiwa mereka hancur. Xiao Tianqi dan yang lainnya jelas berubah warna karena mereka menerima panggilan. Bagaimana situasinya? Bukankah dua kelompok orang memasuki tanah reruntuhan sebelumnya? Kedua kelompok orang itu sepertinya belum pernah mengalami korban yang begitu cepat. Olah Tuan Xiao, bagaimana menurutmu? Tiga kekuatan tertinggi memandang Xiao Tianqi secara bersamaan. Di antara orang-orang yang hadir, Xiao Tianqi adalah pemimpinnya. Karena Xiao Tianqi adalah penguasa istana naga emas Bibo Tianfu, statusnya di Bibo Tianfu lebih tinggi dari mereka, dan kekuatannya lebih kuat dari mereka. Kelompok orang ini seharusnya menyentuh beberapa tabu di tanah kembali ke reruntuhan. Jika tidak, masuk akal bahwa situasi ini tidak mungkin. Xiao Tianqi menebak dengan suara yang dalam. Sekarang, dia hanya bisa menebak berdasarkan pengalaman kembali ke reruntuhan yang dia tahu di masa lalu. Ditambah lagi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena, tempat kembali ke reruntuhan ini, mereka tidak bisa masuk. Bahkan jika mereka ingin memaksanya, mereka tidak bisa. Jika cara kekerasan digunakan, tanah reruntuhan ini bahkan dapat menghancurkan diri sendiri, dan kemudian mengubahnya menjadi satu pukulan untuk membunuh balik mereka yang menggunakan cara kekerasan. Bahkan ada orang suci yang terbunuh dengan cara ini dalam sejarah negeri luar.
Pembangkit tenaga listrik yang meninggalkan tanah kembali ke reruntuhan semuanya adalah pembangkit tenaga listrik super sebelum partisi sejarah, setidaknya keberadaan Seon tingkat ke-7, dan bahkan mungkin ada keberadaan Seon tingkat ke-8 dan ke-9. Duan Lingtian, jika dikatakan orang lain binasa, Xiao Tianqi tidak merasa banyak. Namun, ketika dia memikirkan Duan Lingtian, jenius yang baru saja dia undang ke Istana Naga Emasnya, dia tidak bisa tidak meningkatkan beberapa harapan di dalam hatinya. Saya harap dia tidak termasuk di antara orang-orang yang binasa. Duan Lingtian terlalu mempesona. Dia bahkan dapat meramalkan bahwa selama Duan Lingtian diberikan waktu yang cukup, bahkan Duan Lingtian tidak akan dapat membuka, belenggu, Seon Orde ke-7, dan dia pasti akan menjadi negara adidaya di dunia luar, dan bahkan di dunia. Keberadaan yang berdiri di puncak Seon Orde ke-6. Tentu saja, premisnya adalah Duan Lingtian bisa masuk ke ranah Seon. Semakin kuat bakatnya, semakin baik fondasi para dewa superior. Setelah baru saja menembus dewa-dewa superior dan menguasai kekuatan hukum kesempurnaan kecil, begitu mereka menolak panggilan, negara superior, mereka ingin melangkah ke alam mereka sendiri Seon, tidak mudah. Bahkan dia cukup beruntung untuk masuk ke Seon saat itu. Pada saat itu, kekuatan hukum bahkan tidak sempurna, tetapi hanya dekat, dan ilmu pedang hanya tingkat ke-4. Hanya setelah dia melangkah ke Seon dia memahami hukum kesempurnaan agung. Duan Lingtian, jika kamu mati, itu akan menjadi kerugian besar bagi Bibo Tianfuku.